Dan seperti biasa kita akan menemui narasumber kita yaitu Kang Enjang. Nah, di bahasan video kemarin kita sudah berjanji untuk membahas untuk cara mengantisipasi serangan penyakit yang sering menyerang ke buah cabai ya, bukan ke pohon tapi ke buah cabai yang seperti ini ya kelihatannya. Nah, kena gosong gini yaitu bahasa pertanyaannya ini patek ya, kena patek. Oke. Bang, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Bang. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gini Bang, saya penasaran nih untuk tanaman buah cabai ini kena patek gosong ini untuk penyebabnya. Nah, penyebab pertama yang saya akan tanyakan yaitu penyebabnya, dan yang kedua yang akan saya tanyakan yaitu untuk cara mengantisipasinya supaya tidak terkena serangan patek ini. Oke. Yang pertama, mungkin saya ini tanam yang cabai satu ini buat bahan percobaan, buat sampel saja gitu loh Bang. Oh iya. Kenapa buat sampel? Kita pengen tahu dia itu tahan penyakit atau tidaknya. Sampel itu dua, yang di bawah satu, yang di sini satu, cuman beda varietasnya ya Bang. Iya. Nah, kenapa saya tanam yang ini? Kenapa saya tanam yang ini? Saya itu udah melihat hasil dari dari contoh yang ini mungkin ya. Mungkin kita varietas ngambil yang di bawah, Bang. Kenapa kalau misalkan yang di bawah itu dia kuat, Bang, tidak terkena yang namanya patek seperti ini loh, Bang. Iya. Mungkin yang saya pengen kasih tahu sama rekan-rekan semua, awal mulanya yang mungkin kita pemilihan jenis benih dan varietas dulu ya Bang. Ya. Kenapa yang namanya varietas itu beda-beda jenisnya, beda-beda kekuatannya Bang. Ada yang tahan virus, ada yang tahan patek, ada yang bukannya tahan sih, ada yang lebih ke toleran biarpun dia terkena tapi dia bisa menghandlenya sendiri gitu loh Bang, tanpa kita ikut campur membantunya gitu loh Bang. Iya. Tapi kalau misalkan yang saya lihat tanaman yang ini tuh dia tuh rentan ya Bang, rentan terkena patek gitu loh Bang. Rentan terkena patek, beda sama yang di bawah nih Bang. Nah, kalau misalkan yang di bawah itu buah-buahnya seperti ini loh Bang. Nah, ini jenis yang berbeda, varietas juga yang berbeda loh Bang. Tapi tanamnya bareng, hasilnya bareng, cuman ketahanan penyakitnya beda loh Bang. Oh gitu. Oke, yang saya pelajari dari sini loh Bang, mungkin dari varietas dulu ya. Kita sudah mengetahui varietas mana yang akan kita tanam di tanaman selanjutnya ya loh Bang. Biar kita meminimalisir dari hal-hal tersebut. Kenapa kalau misalkan yang namanya patek udah datang, itu sulit minta ampun Bang buat dikendalikannya kalau misalkan populasinya udah lebih dari 30%. Tapi kalau misalkan kurang dari 30% ya mungkin agak-agak ringan lah gitu lah, masih bisa ditangani gitu loh Bang. Kan yang namanya patek itu dia tidak tahan sama yang namanya panas ya Bang. Yang namanya panas, dan kita coba di sini kemarin coba pakai bahan aktif dipionaconazole sama azoxystrobin dari rolling sama tembaga hidroksida dari merek Nordok atau Opside ya, itu seperti itu. Itu di rolling aja 3 hari sekali, tapi alhamdulillah gitu hasilnya bisa berkurang gitu loh Bang pateknya. Yang tadinya ada 30% yang sekarang paling sekitar 5%-an lah. Oh, ya, kena pateknya gitu Bang. Berarti itu caranya sangat ampuh ya. Alhamdulillah. Bisa mengurangi kurang lebih 25%-an ya. Terlebih kalau kita tuh memasuki masa generatif itu harus sering-sering mengasih agen hayati trichoderma ya Bang, karena yang namanya trichoderma itu bisa menghandle penyakit-penyakit atau patogen yang akan menyerang tanaman kita.
gitu loh Bang. Oh iya. Apakah ada pesan-pesan buat penonton kita, subscriber kita? Ya mungkin kalau menurut pengalaman saya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami tanaman yang mau kita tanam, entah itu tanaman cabai kah, entah itu tanaman yang lain kah, yang mungkin pemahamannya dulu lah, diperdalam dulu. Iya, berarti ilmu ya, ilmu. Jangan mentang-mentang kita ada kemauan, biarpun kita ada kemauan, tapi misalkan dasarnya belum tahu, yang ada kita malah rugi gitu loh Bang. Kenapa? Karena kita belum tahu dalamnya seperti apa, konsekuensinya seperti apa gitu loh Bang. Iya. Setelah saya mengetahui varietas yang mana, dan saya memutuskan untuk menanam tanaman yang agak tahan sama hal tersebut, sama patek tersebut gitu loh Bang. Oke, jadi intinya kita harus Tetap optimis. Nah, itu dia. Oke guys, alhamdulillah untuk wawancara kita sudah selesai ya kepada narasumber Kang Enjang, dan ini tanamannya banyak banget ya, sekitaran 1000-an ini ya, 1000-an, dan akan ditambah lagi itu yang di bawah 2000, jadi totalnya ini mungkin jadi 3000, cuma tidak sama untuk penanamannya ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, Kang, terima kasih ya untuk ilmu-ilmunya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan kita bisa ketemu lagi di ulasan-ulasan tentang pohon, tentang tanaman cabai ini di lain waktu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.